Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Frank Valen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Ketika sinar matahari pertama menembus jendela dan berubah menjadi titik cahaya yang melesat ke tanah, Xiaoyan, yang matanya terpejam, akhirnya membukanya perlahan. Dia dengan lembut bergumam, "Sepertinya kita perlu pergi ke pusat kota untuk melihatnya. Lagi pula tempat ini adalah satu-satunya wormhole dalam radius 1000 km dari Horizon City." Xiaoyan menghela nafas pelan dan berguling dari tempat tidur. Dia mandi sebentar sebelum keluar untuk mengumpulkan dokter peri kecil dan dua lainnya. Rombongan keluar dari penginapan dan bergegas menuju pusat kota. Kelompok 4 orang Xiaoyan perlahan-lahan berjalan menyusuri jalan utama, yang lalu lintasnya padat tak berujung. Mungkin karena hari masih pagi, namun udaranya mengandung kelembapan yang ada di hutan pegunungan sehingga memberikan rasa segar. Kedua sisi jalan, yang dilapisi batu biru, sesekali terdengar berbagai teriakan. Berbagai macam barang dagangan telah ditempatkan di toko-toko di kedua sisi. Aliran besar manusia seperti semut yang menembusnya. Horizon City memancarkan perasaan yang sangat sibuk dan terbatas. Dikabarkan bahwa nenek moyang klan Luo mengundang pembantu untuk memperbaiki lubang cacing. Kita bisa pergi dan melihatnya. Kami akan memutuskan apakah akan membantu tergantung pada situasinya. Lagi pula, faksi di Horizon City terlalu rumit. Tidaklah bijaksana bagi kami untuk terlibat. Kaki Xiaoyan perlahan berkembang dengan kecepatan khusus. Tatapannya menyapu toko-toko di kedua sisi jalan sementara mulutnya berbicara dengan acuh tak acuh. "Iya." Dokter peri kecil mengangguk sedikit saat mendengar ini. Dia adalah satu-satunya di antara mereka yang telah masuk ke kelas Douzong dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan spasial. "Iya, ya." Gelombang kuku kuda tiba-tiba ditransmisikan dari depan jalan saat Xiaoyan sedang berbicara dengan dokter peri kecil. Seketika jalanan menjadi kacau. Sosok berwarna merah menyala bergegas dari ujung jalan, menjatuhkan banyak orang di sepanjang jalan. Ketika orang-orang ini melihat dengan mata marah, mereka menemukan ada seorang wanita muda berpakaian merah cerah di atas kuda. Wanita muda itu tampak sangat menarik, tetapi ada sedikit arogansi liar di antara alisnya. Cambuk berwarna merah cerah tergantung di pinggang kecilnya, sementara tawa indah yang bangga bergema di seberang jalan. Kuda merah itu bagaikan nyala api yang menyambar dari kejauhan. Dalam beberapa kedipan, ia muncul tidak jauh dari kelompok Xiaoyan. "Anjing yang baik tidak menghalangi jalan, kalian semua. Minggirlah untuk rindu ini. Kalau tidak, tidak ada yang akan bertanggung jawab jika kamu diinjak sampai mati." Wanita muda berpakaian merah itu berteriak. Alisnya langsung terangkat saat dia melihat beberapa sosok di depannya yang tidak bergerak. Xiaoyan, yang awalnya akan menghindar, segera mengungkapkan ekspresi dingin ketika mendengar kata-kata ini. Dia paling tidak menyukai wanita sombong seperti ini. Dia meletakkan kakinya, yang baru saja dia angkat, kembali ke bawah dan terus berjalan perlahan ke depan tanpa mengangkat matanya. "HMPH, kamu mencari kematian." Tindakan Xiaoyan ini secara alami terserap ke dalam mata wanita muda berpakaian merah itu. Dia mendengus dingin saat tangannya meraih cambuk. Segera, bayangan merah melaju ke depan di tengah suara robekan udara yang jernih, membawa angin saat diayunkan ke arah Xiaoyan. Wajah Xiaoyan tetap tenang. Dia secara acak mengepalkan tangannya dan cambuk itu otomatis tertangkap. Setelah itu, dia menariknya secara acak. Kekuatan besar yang disalurkan dari cambuk menyebabkan wanita muda berpakaian merah itu menjerit keras. Tubuhnya ditarik turun dari kuda, dan dia mendarat di tanah dengan pantatnya. Le, bajingan kamu berani menyerang wanita ini?" Wajah wanita muda berpakaian merah itu langsung berubah menjadi hijau ketika pantatnya bersentuhan dengan tanah sedingin es. Dia dengan marah meraung ke arah Xiaoyan, tampak seperti harimau betina yang marah. "Aku hanya memberimu pelajaran atas nama orang yang lebih tua." Xiaoyan melirik wanita muda berpakaian merah itu. Dia segera mengabaikannya saat dia memimpin dokter peri kecil dan yang lainnya di jalan. "Apa yang kamu, Anda benar-benar berani memberi saya pelajaran? Kamu pikir kamu siapa?" Kata-kata acuh tak acuh yang diberikan Xiaoyan padanya benar-benar membuat marah wanita muda berpakaian merah ini. Segera, suaranya menjadi lebih tajam. "Paman Hua, Paman Lui, bunuh bajingan ini." Teriakan tajam wanita muda itu baru saja terdengar ketika dua sosok tua dengan cepat terbang di udara dan tiba, menghalangi kelompok pria Xiaoyan. Kedua sosok yang muncul di depan Xiaoyan masing-masing memiliki rambut abu-abu dan putih. Dengan mengamati aura keduanya,
Tampaknya kekuatan mereka berada di sekitar Dou Huang bintang 5 hingga 6 dan bisa dibilang cukup kuat. Teman ini, nona muda klan saya memang sedikit nakal. Namun, bagaimanapun juga dia adalah seorang perempuan, bukankah sedikit tidak pantas bagimu untuk memperlakukannya seperti ini? Lelaki tua berambut abu-abu itu awalnya melirik ke arah wanita muda berpakaian merah, yang wajahnya memerah karena marah. Setelah itu, dia melihat ke arah Xiao Yan, dan mengerutkan kening saat dia berbicara. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat merasakan aura pemuda berjubah hitam di depan mereka sedikit berbeda dari mereka, bahkan sedikit kuat, makanya, perkataan mereka tidak terlalu mendominasi. Itulah mengapa dia saat ini masih hidup. Xiao Yan mengangkat matanya, suaranya masih tenang, tapi dia bukanlah orang yang baik. Jika yang berani memakinya hari ini adalah laki-laki sombong, hukumannya tidak akan dijatuhkan